Mengapa kita belajar knowledge management? Sebenarnya ada kejadian yang banyak di kita itu adalah ada gap and performance. Jadi performance gap. Seharusnya kita bisa bagus, tapi kenyataannya kita tidak bagus. Jadi misalnya kalau saya menyebutnya kalau WHO sendiri sudah menyebutkan bahwa di dalam health system thinking, mengapa kita butuh health system thinking? Banyak kegagalan-kegagalan sistematik yang ada di kita itu terus berjalan, terus menerus. Nah, jadi saya sendiri memahami mengapa adanya satu kegagalan dalam sistem pelayanan kesehatan, di dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Salah satu jawabannya adalah kita tuh tidak managing knowledge, gitu. Tidak knowledge managementnya tidak ada. Nah, ini gambarnya sebenarnya ada. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu ya, ini saya gambarkan saja kalau itu enggak jadi keluar. Ini supaya kita tidak mati dengan teknologi. Atau kita sendiri. Ya. Saya nggak banyak ceritanya, tapi saya ingin memberikan 3 poin yang penting dalam analisis. Nah, kegagalan kita yang biasa dilakukan itu adalah seperti ini kira-kira. Kegagalan kita yang biasa terjadi itu adalah bahwa ini ada teori, ini ada praktek. Ini saya akan bilang bahwa sebetulnya knowledge management itu adalah bagaimana membuat pengalaman atau praktek-praktek itu menjadi sebuah teori, suatu hasil belajar yang dirumuskan. Jadi biasanya kita menyebut teori dan praktek. Nah, kalau di negara-negara yang sudah mapan, praktek-praktek yang ada di lapangan itu dikelola sehingga menjadi secara bottom up, dikelola menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian pengetahuan yang terus diuji menjadi sebuah teori, sudah semakin dikentalkan. Jadi sebetulnya dia ada proses praktek, dipelajari, ditulis, diambil pelajaran, lalu dibangun sebuah teori. Lalu teori itu nanti dibangun lagi ke bawah, bottom up, di top down kan, diuji lagi. Ini kalau di negara-negara yang sudah maju, mereka sangat aktif. Orang-orang yang berada di lapangan itu menulis demikian rupa, dia banyak belajar dan membangun teori. Dari teori dia juga kembangkan lagi, berputar terus, menemukan teori baru, membuat siklus yang baru. Tetapi apa yang ada di Indonesia? Wah, ini apa di Indonesia? Yang di Indonesia itu yang terjadi, ini teori, ini praktek, itu dia begini saja. Jadi dia ambil teori-teori dari luar, masuk ke sini, ini dosennya sekolah di luar negeri, pulang-pulang bawa teori itu, diterapkan begitu saja ke dalam konteks yang Indonesia yang sangat berbeda. Nah, tentu saja kalau menurut saya kegagalan itu sangat banyak. Karena cara berpikir atau konteks di daerah yang dimana ilmu ini dibangun belum tentu memenuhi syarat ketika dia diterapkan di tempat yang kita punya. Jadi ini negara maju ya, ini negara mundur. Nggak enak nyebutnya, tapi nggak apa-apalah sekali-sekali. Nah, jadi mengapa kita butuh knowledge management? Seharusnya praktek-praktek yang kita banyak lakukan itu harus kita bangun teori sendiri untuk membahasnya di kita. Tetapi kita timpang, yang kita baca semua textbook ada di Eropa, di Amerika, langsung diterapkan di sini. Yang konteksnya sangat berbeda. Jadi misalnya saya kasih contoh yang sering terjadi. Kalau kita menemukan medical error. Ya, medical error. Kalau di negeri yang sudah maju, medical error sudah sangat detail kesalahannya. Tetapi kalau di sini, kalau kita mau cek semua yang kita kerjakan itu medical error. Kenapa? Settingnya berbeda, alatnya berbeda, spesialisasinya juga berbeda, kemampuan kita untuk membayar gaji dokternya juga berbeda. Sudah gaji murah tapi dianggap error lagi, kan nggak cocok. Nah, jadi banyak sebenarnya hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi kalau seorang praktek ini bekerja sebagai peneliti membangun teori, kalau sampai mereka buat di sana, gaji seorang peneliti di luar negeri tadi bisa mencapai $100.000 per tahun.
Artinya $1.000 itu kira-kira berapa sebulannya? Taruhlah $120. Jadi sekitar $10.000 per tahun, per bulan. Dia gaji $10.000 itu berapa? $10.000 itu berapa? 100 juta. Kita cuman 5 juta sebulannya. Jadi nggak cocok mengerjakan pekerjaan itu. Dan kebanyakan jual makanan di pinggir jalan itu supaya dapat uang. Jadi penelitiannya tentu saja tidak cocok. Nah, ini selalu satu slide yang saya mau tunjukkan tapi gagal ditunjukkan. Jadi slide ini menunjukkan bahwa kita itu tidak ada knowledge yang kita pelajari dari kita sendiri. Kita cuma mengambil langsung teori dari orang asing. Nah, ini saya juga, ya ini jangan sampai ada konsultan asing yang mendengarnya. Konsultan asing itu taunya negara mereka. Jadi kalau dia disuruh ke sini, butuh adaptasi yang lama supaya dia memahami proses praktek di lapangan dan teori yang dikembangkan. Nah, jadi kalau saya menyebutnya, kita nyebut teori building, tapi saya nyebutnya knowledge building. Tetapi knowledge building itu pun sebenarnya tidak lain sebetulnya knowledge management. Bagaimana mengelola pengalaman-pengalaman lapangan itu sehingga bisa menjadi sebuah knowledge. Nah, apa sebenarnya knowledge? Knowledge itu adalah apa yang kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman itu. Itu knowledge. Nah, knowledge yang lebih disiplin, knowledge yang sudah dilihat dari kerangka berpikir sebuah perspektif keilmuan. Ada ilmu manajemen, ilmu politik, ilmu sosial. Nah, itu knowledge semakin lebih terdisiplinkan. Tetapi makanya kita nanti lihat mengapa di Indonesia tadi ini nggak jalan. Nah, ini ada cerita yang bagus. Sayang guys. Baik ya. Yang kedua. Jadi sebenarnya yang kedua itu gambarnya hampir mirip seperti ini, tapi ini garis besar. Yang kedua. Setelah itu ketiga, lalu kita bicara mengapa kok kita tidak itu. Apa yang salah dengan sistem kita sehingga kita tidak mampu mengelola knowledge itu sebenarnya. Dari level individu sampai level organisasi. Nah, ini yang pertama sudah ya, kira-kira. Sudah direkam tadi, Pak, dari video. Nah, yang kedua, saya mau bilang begini, bahwa sebenarnya kita, semua orang itu punya sumber pengetahuan. Karena apa? Karena dia bekerja. Jadi ini ada orang bekerja. Ya. Sebenarnya, kita semua bekerja, bisa bekerja. Tetapi kegagalan pertamanya itu kegagalan mengambil pelajaran. Kalau orang bisa mengambil pelajaran dari pekerjaannya atau dari pengalamannya, itu pasti ada siklus bekerjanya lebih baik. Dia sudah bekerja, dia bisa ambil pelajaran, oh saya kemarin salah dalam membuat ini, saya perbaiki. Nah, tapi saya ini berpikir pura-pura berpikir dan pura-pura mendiagnosa kita sendiri. Kalau sudah bekerja itu sudah seperti robot, tidak bisa mengambil pelajaran apa yang baik atau yang tidak buruk terhadap pelajaran dari pengalaman kerja kita tadi. Nah, ini saya sering melihat mengapa itu terjadi ini karena di depan saya ada karena dia bekerja bukan dalam bidangnya. Jadi ada hal-hal yang seharusnya dia bisa ambil pelajaran, tidak bisa diambil pelajaran karena dia bukan bidangnya. Ahli lingkungan tapi belajar lansia misalnya. Itu ada contohnya di depan saya. Jadi dia ingin meneliti lansia. Loh, pengalaman Anda tuh bekerja di dalam setting lingkungan, tapi kenapa dia mengambil pelajaran yang lain? Itu sudah salah. Jadi gagal to take lesson, gagal to be learner from pekerjaan mereka. Itu sudah gagal. Nah, seharusnya jika dia bekerja bisa mengambil pelajaran, dia bagus. Nah, naik sedikit lagi, kalau dia mau mengambil pelajaran, dia bisa di sini ya. Setelah dia mengambil pelajaran, dia bisa mengajarkan orang lain. Mengajarkan ke orang lain, siklusnya nanti akan memperbaiki lagi pekerjaan. Jadi kalau dia bisa mengambil pelajaran lalu mengajarkan kepada orang lain, dia bisa memperbaiki pekerjaan berikut lagi. Nah, tingkat lagi, jika dia bisa membagi lebih banyak dengan publikasi, nah, dia akan memberi dampak lebih luas lagi. Bukan hanya bekerja, ini kalau dia sudah publikasi, dia bisa sampai kepada peneliti lain, pekerja lain, mahasiswa, policy maker, konsultan tengi. Wah, ada konsultan tengi tadi.
Maksud saya ini nggak ada yang konsultan tinggi. Kalau di PMPK nggak ada, tapi ada ya. Di KMPK nggak ada, di PKMK nggak ada. Konsultan berbagai komunitas. Nah, sebenarnya mengapa knowledge management itu penting? Nah, jadi ya, saya ini gambaran yang lebih konkret dari yang tadi. Jadi kita tadi ya, sebenarnya sumber pengetahuan itu ada, karena ada orang yang bekerja. Saya gampangnya, saya bekerja, Anda bekerja. Tetapi, kita gagal mengambil pelajaran dari pekerjaan itu. Nah, kalau kita bisa, sebenarnya kita bisa memperbagi pekerjaan itu bagus. Jika pekerjaan itu bagus, maka organisasi tim kerjanya lebih bagus, maka iklim kerjanya juga makin bagus, maka outcome masyarakatnya juga akan lebih baik. Nah, tapi kegagalan kita di sini. Nah, tapi kemudian ya, kalau orang sudah bisa belajar, bisa menulis, mau berbagi, ini saya bilang berbagi, maka dia memang bukan untuk makanannya dia, tapi dia berbagi. Lalu dia mengajarkan kepada orang lain yang bekerja bisa. Ya, mengajarkan orang lain tadi lebih baik masuk dalam tim menjadi iklim organisasi yang bagus di dalam ini. Sebenarnya ya salah satu knowledge management tugas tujuannya adalah membangun organisasi culture tadi. Nah, tapi kalau dia mau lebih canggih lagi ya sebagai knowledge managementnya bagus, dia berbagi dengan publikasi. Ya boleh nasional, boleh internasional, dan seterusnya. Nah, kalau sudah masuk dalam sistem publikasi, maka penyebarannya sangat luas. Nah, kembali lagi ya, kenapa kita tidak mau berbagi? Nah, itu saya nanti open for discussion. Mengapa kita tidak mau berbagi? Nanti di sini tanya ya, mengapa kita tidak mau berbagi? Mengapa kita tidak bisa belajar? Mengapa kita tidak mau mempublikasi? Nah, di sini misalnya karena nggak bisa bahasa Inggris, maklum. Misalnya, karena nggak pede juga maklum, banyak seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sebenarnya fungsi dari knowledge management itu bagaimana mengemas apa yang kita punya, sehingga bisa menjadi knowledge untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, sebenarnya yang penting di sini adalah, kalau kita mampu mengelola pengalaman kerja kita menjadi sebuah sistem yang terbangun, maka kita punya outcome yang bagus di dalam sistem kesehatan kita, lalu juga kita punya competitive advantage. Kita akan dipanggil orang terus karena memang kita bukan setiap ada konsultan dipanggil itu saja jawabannya, nggak ada yang baru lagi, karena dia nggak belajar. Ini ngadepnya Mbak Putu sebabnya dia ketuanya. Jadi kalau konsultan-konsultan yang tidak banyak membaca, tidak berbagi, ya dari tahun 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu solusinya itu saja, nggak ada yang baru. Dia nggak bisa mengambil pelajaran. Jadi para konsultan harusnya mampu mengelola manajemen knowledge yang bagus sebenarnya. Ya, ini sudah seperti itu. Nah, nanti ya kalau kita sudah bagus, kita bisa share kepada banyak orang, dan sebenarnya ini kembali, kalau orang-orang yang memang suka mendapat Nobel, dia berpikir pengakuan internasional itu penting kalau dia menulis. Itu niatnya yang lebih bagus lagi. Niatnya sudah mengabdi kepada masyarakat. Oke, lalu yang knowledge management kosong. Yang satu tadi yang sudah dilihat. Satunya, ya itu. Ini udah hampir selesai, sudah selesai ya. Nah, jadi kalau saya bagi knowledge management yang mau saya diskusikan sama Pak Rosi dan Anda tadi, satu kita bicara what. What sebetulnya knowledge management itu dalam bahasa sehari-hari, maksud saya. Dalam bahasa sehari-hari itu sebetulnya knowledge itu ada orang yang bekerja, ada pengalaman, ada upaya mengambil pelajaran dari pengalaman itu, lalu ada sharing. Sharing itu agar apa? Agar policy maker bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari, agar semua pihak dapat pelajari. Itu. Nah, yang kedua, why kita melakukan knowledge management itu. Di dalam buku catatan itu ada buku yang kita harus baca artikel itu. Nah, tetapi sebenarnya menurut saya yang penting itu jangan sampai kita seperti keledai itu. Jadi sudah jatuh, selalu jatuh lagi, gagal. Kegagalan itu berulang kali gitu. Jadi sebenarnya knowledge management itu agar kita menjadi lebih peka dan kita tidak jatuh terus untuk dalam lubang yang sama. Itu saya nyebutnya. Jadi knowledge management itu untuk memproteksi kita dari kegagalan yang berulang-ulang, yang memalukan itu. Tapi karena keledai kan nggak tahu malu, jadi dia nggak tahu. Kalau kita harusnya malu. Nah, dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga, mengapa knowledge management ini penting? Karena sudah support sistemnya sudah banyak. Ada seminar, ada simposium, ada seminar seperti ini, ada continuing education, ada blogspot, ada open access, ada social media, ada web based. Jadi sebetulnya
Knowledge management tadi sangat mudah dilakukan saat ini karena dunianya sudah IT based tadi. Oh, udah lumayan. Nah, pertanyaan kita untuk diskusi, mengapa kita tidak bisa mengelola manajemen itu? Nah, ini saya kasih contoh-contoh beberapa hal. Yang paling jelek itu adalah no time, tidak punya waktu karena gajinya kecil. No writing skill, nggak ada bisa bahasa Inggris, nulis nggak bisa, bisanya cuma ngomong kosong. No mentorship, bahwa kita nggak ada yang membimbing supaya benar-benar bisa. Kemudian yang paling nggak enak itu, kita itu orang yang salah di tempat yang salah. Jadi nggak pernah bisa mengambil pelajaran yang terpenting dari pekerjaan kita. Nah, ini banyak orang yang salah di tempat yang salah. Sebenarnya konsultan itu sebenarnya tujuannya adalah memperbaiki letak orang yang salah supaya dia ditempatkan yang tepat dulu. Jangan kita beri konsultan tanpa kita tahu bahwa orang itu di tempat yang salah. Jadi kalau orang yang salah kita konsultani, sama saja bohong, terus dia juga nggak ngerti lagi dengan apa yang dilakukan. Jadi ya, ini inability to learn from experience itu menurut saya adalah, taruh aja keledai kita jadikan manusia ya nggak bisa apa-apa. Atau orang yang bukan bidangnya bekerja dalam satu bidang yang bukan pekerjaannya. Jadi itu sudah inability to learn, karena dia nggak punya kacamata, dia cuma punya kaki dan dengkul saja untuk bekerja. Jadi seperti robot. Nah, yang terakhir ini uncivilized world. Jadi dunia yang tidak berkebudayaan. Mengapa? Yaitu tadi punya orang bagus dicontek, plagiasi misalnya. Uncivilized world itu. Jadi banyak orang tidak mau berbagi, tidak mau melakukan ini. Takut apa yang dia kutip itu dicuri orang lain. Nah, ini memang sedikit banyak dunia yang uncivilized itu membuat banyak orang tidak mau berbagi. Tetapi kembali open source system yang ada di masyarakat sekarang ini memaksa kita. Tapi gini ya, kenapa orang tidak mau berbagi? Ya karena yang dia punya cuma itu saja, dia tidak pernah belajar lagi. Tapi kalau orang yang mau berbagi, hari ini dia belajar A, besok dia sudah A+. Hari kedua A++. Jadi orang yang mengutip dia itu nggak ada gunanya sebenarnya. Karena orang tadi, kita yang memproduksi ilmu tadi setiap hari sudah berubah, sudah belajar. Nah, tapi sudahlah tidak bisa belajar, belajarnya pas-pasan, takut dicuri orang lagi barang yang nggak buruk itu tadi. Oke, saya kira seperti itu logika dari pertemuan kita hari ini. Nah, saya tunjukkan, coba buka file-filenya, Mbak. Nah, di dalam file-file ini saya kasih judul ya. Ada beberapa paper yang saya lihat sebelum saya membaca, menguraikan ini. Di samping paper yang utama itu tentang ini yang kemarin, Kotari tadi ya, Mbak Kotari. Ini Mbak ternyata. Mbak Kotari itu lesson from business to successful itu. Jadi saya sudah lihat isinya, cuma berupa poin-poin penting yang dia, tapi tidak melihat mekanisme logika seperti apa. Oleh karena itu saya tampilkan logika yang saya ingin sampaikan supaya kita bisa melihat the process of knowledge management itu, di mana kemungkinan kegagalan-kegagalannya. Saya nggak akan buka ini lagi ya, nanti tinggal Anda baca, dan saya kira Anda juga tidak akan membacanya juga, tidak menarik. Nah, kalau yang lain-lain tadi silakan nanti di copy kalau Anda mau. Nah, di dalam artikel-artikel itu yang paling penting memang di dalam sistem pendidikan kita yang benar itu soal mentoring. Memang ada isu mentoring bahwa mahasiswa-mahasiswa itu selalu belajar salah kalau tidak dimentori, maksud saya. Nah, yang kedua, keterampilan belajar waktu mahasiswa itu tidak pernah ada personal reflection yang penting menurut teori-teori baru, bahwa kita harus melihat, saya berbuat, salahkah saya, kurangnya di mana, perbaiki. Itu tidak jadi, kita tidak ada. Kita itu seperti orang yang seperti mesin, bekerja sesuai tupoksi, nggak tahu itu salah atau benar. Jadi sudah sangat berbahaya, robotik gitu namanya. Oke ya, jadi nanti di referensi ada beberapa hal. Nah, silakan kita membahas. Yang saya ingin bahas itu tadi, satu, mengapa kita tidak bisa mengambil lessons. Nah, saya nggak bilang knowledge management itu siapa yang mengelola, kita sendiri sebenarnya. Yang kedua baru organisasi melalui IT-nya, sistem yang dia buat. Kemudian, mengapa kita tidak mau berbagi? Nah, kalau itu sudah selesai sebenarnya knowledge management kita banyak. Di sini nggak usah, knowledge-nya aja nggak ada, papernya aja nggak ada, mau didistribusikan kemana. Itulah kira-kira pertemuan kita siang hari ini. Silakan Pak Rosi.